Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Bagustiawan. Saya dari kelas 6 SIA 8 dan di sini saya akan mereview kembali apa-apa saja yang dibahas di materi 1 tentang teknik periklanan. Meliputi pengertian iklan, tujuan iklan, elemen iklan, fungsi iklan, dan sifat iklan. Langsung saja masuk ke pengertian iklan. Kata iklan atau advertising berasal dari bahasa Latin yaitu advertere yang berarti memindahkan atau mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Iklan juga bisa disebut sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang akan kita tawarkan. Iklan juga merupakan suatu komunikasi satu arah. Yang dimaksud satu arah di sini, pendengar hanya bisa melihat dan menyaksikan saja, tidak bisa berkomentar apapun tentang iklan itu. Selanjutnya, ada tujuan iklan. Tujuan iklan adalah memperkenalkan suatu produk agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut atau terpengaruh untuk memakai jasa yang ditawarkan oleh iklan yang telah dibuat. Selanjutnya, menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan suatu produk. Berikutnya, untuk membangun kesadaran akan suatu merek atau brand dari produk atau jasa yang akan diiklankan. Yang terakhir, membangun hubungan pelanggan dengan menyampaikan nilai pelanggan. Selanjutnya ada elemen iklan. Elemen iklan terbagi 6 elemen. Yang pertama ada dari pasar sasaran atau target sasaran. Yang kedua ada non-pribadi. Yang ketiga ada media massa sebagai penyampai. Yang keempat ada membujuk dan mempengaruhi konsumen. Yang kelima ada proses identifikasi sponsor. Dan yang keenam ada bentuk komunikasi berbayar. Bentuk komunikasi berbayar di sini bisa dibilang seperti media pengekspos iklan tersebut seperti TV, radio, atau reklame seperti itu dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi iklan. Fungsi iklan terdapat 5 poin. Yang pertama ada informing atau memberikan informasi. Dunia periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek yang disediakan. Yang kedua, ada persuading atau mempersuasi. Iklan yang efektif akan mampu membujuk konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang telah diiklankan. Yang ketiga ada reminding atau mengingatkan, yang berarti kita mengingatkan dan menjaga iklan agar merek perusahaan tetap segar dan diingat oleh para konsumen atau pembeli dari produk kita. Yang keempat ada adding value atau memberikan nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah dengan cara penyempurnaan kualitas dan inovasi baru untuk suatu produk yang telah diiklankan. Hal itu akan mempengaruhi persepsi dan pemikiran konsumen terhadap produk atau jasa yang diiklankan tadi. Yang kelima ada assisting atau mendampingi. Nah, peranan periklanan juga sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Nah,
Yang terakhir ada dari sifat iklan. Ada 3 poin dari sifat iklan. Yang pertama yaitu daya sebar. Daya sebar sendiri sering digunakan untuk memperluas ataupun memperbanyak adanya penonton ataupun calon konsumen yang melihat iklan tersebut gitu. Daya sebar ini bisa dilakukan berskala besar melalui media berbayar tadi gitu. Jadi daya sebar akan memiliki pengaruh besar gitu dalam dunia periklanan. Yang kedua ada daya ekspresi yang besar. Iklan memberikan peluang untuk mendramatisir perusahaan tersebut dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang berseni. Maksudnya apa? Daya ekspresi yang besar ini kadang kita sering menjumpai iklan dengan sifat yang berlebihan gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, ada teh botol sosro dengan slogan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, kan nggak harus misalnya kita makan manis, minumnya teh botol sosro. Kan nggak harus gitu juga kan. Itu yang namanya mendramatisir tadi. Suatu hal yang dilebih-lebihkan agar menarik calon pembeli ataupun calon konsumen. Yang terakhir ada impersonalitas, yaitu pendengar tidak merasa wajib memperhatikan atau menanggapi iklan. Iklan juga adalah suatu monolog di hadapan dan bukan dialog dengan pendengar. Yang dimaksud adalah iklan ini gak bisa dikomentari secara langsung gitu. Ya, demikianlah pembahasan saya atau reviewan tentang materi pertemuan 1 mengenai pengertian, tujuan, elemen, fungsi, dan sifat iklan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.